Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari tuah keris. Yang kedua, keris pembawa angsar. Angsar itu apa? Angsar itu yang dimaksud adalah khodam. Terlahirnya khodam dalam sebilah keris. Seringkali saya mengatakan keris itu khodamnya bukan datang. Kalau yang benar-benar ada khodamnya bawaan, tapi terlahir. Ada beberapa serat yang mengatakan dan mengungkapkan hal tersebut, dan di sini saya rangkum dan juga saya simpulkan bahwa khodam keris itu tercipta ketika seorang empu menggabungkan antara dua bahan, yaitu batu angkoso dan ibu pertiwi. Batu angkoso itu batu meteorit, dan ibu pertiwi itu besi yang ada di Nusantara atau bumi. Dengan kawin atau silang dengan Tempalipat, maka seperti halnya dua unsur yang berbeda kemudian disatukan dan terbentuklah satu hal atau satu makhluk, dengan harapan si khodam tersebut menampung segala sesuatu yang dibutuhkan seorang empu, dan nantinya dia mampu membantu si pemilik. Ini kepercayaan turun temurun, tapi hal ini tidak bisa dibuktikan karena berkaitan dengan metafisik. Tapi dengan kepercayaan dan turun temurun tersebutlah memang faktanya di masyarakat luas menganggap bahwasanya keris yang benar-benar keris asli atau dibuat oleh seorang itu memang memiliki khodam yang asli. Nah, ini juga perlu diketahui dan sudah saya buat di video beberapa kali terkait khodam keris. Khodam keris, ada yang mengatakan khodam keris itu bisa diambil. Nah, untuk yang suka eksoteri, mohon maaf jika ini melenceng dari hal yang Anda pahami, tapi ini saya jelaskan dari masyarakat luas. Banyak sekali yang menganggap bahwasanya sebilah keris ada khodamnya yang kemudian diisi oleh kulit tuang, kemudian tidak boleh ditunjukkan oleh siapapun. Jadi pusakanya itu ditaruh di rumah, bahkan setahun sekali baru ditunjukkan kepada orang lain. Ya, memang kalau di kalangan kolektor ada hal seperti itu terjadi, tapi ada tapinya. Sangat disayangkan pemahaman masyarakat luas, mohon maaf ya, pemahaman masyarakat luas itu perlu diluruskan bahwasanya sebelum Anda mengenal dunia keris di bagian esoteri, Anda kenali fisik dulu. Dan seringkali saya lihat bahwasanya yang mengaku sepuh, mengaku tua, tapi faktanya keris itu masuk kodian. Kodian itu keris yang dibuat massal, dan bahkan ada yang masih bingung antara keris tua yang dibuat oleh seorang pandai besi menggunakan bahan-bahan lama kemudian ditempalipat, kan kesannya kan seperti tua. Itu masih mengaku itu tua, masih bingung. Ini bukan masalah keblodrok dan tidaknya, tapi orang-orang yang keblodrok itu biasanya terlalu menggebu-gebu mencari hal yang luar biasa dengan harga atau nominal atau mahal yang terjangkau. Itulah yang membuat dia keblodrok. Jadi jangan salahkan orang lain atau pemakan yang memblodrokkan Anda, tapi tempa dulu wawasan pengetahuan Anda. Semua orang, bukan Anda saja, semua orang yang suka terhadap keris awal muasalnya pasti akan keblodrok atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Kita balik lagi ke angsa atau zoni. Ada yang meyakini khodam keris itu terletak di bagian besi. Kalau besinya patah, maka khodamnya juga akan hilang dan khodamnya akan ikut di bagian besi, dan itu disebut dengan besi kurung. Dan bahkan orang yang meyakininya akan menyimpan besi kurungnya, dan bahkan tidak suka di bagian belah atasnya. Ini pemahaman yang salah. Pada dasarnya
kodam keris itu yang menjadi satu di bilah keris, menjadi satu di bilah keris, bukan semata-mata hanya di bagian pastinya saja. Seorang empu apakah hanya membuat pastinya saja? Tidak kan? Anggota tubuh, nyawa manusia, misalnya saya beri contoh, nyawa manusia apakah hanya berada di kakinya saja? Tidak kan? Tapi mungkin ada titik-titik vital tertentu, misalnya kalau kita di gerok ini pasti akan dead, nyawa kita akan melayang hanya bagian kepala. Jadi sama halnya bagian besi, kalau besinya dipatah pasti ya udah mungkin akan rusak atau ya luka berat lah kalau bahasa seperti itu, luka berat. Ya itulah, jadi dengan hal tersebut membuat keris pusakanya kalau disimpan mungkin dalam segi energi tidak akan berpengaruh besar seperti pada halnya dia masih utuh. Jadi bukan semata-mata akan hilang, tapi akan kembali lagi jika diperbaiki. Sama halnya manusia, jika mungkin ada luka di bagian tertentu cedera, jika diperbaiki oleh seorang dokter atau orang yang memang mumpuni di bidangnya, ya akan kembali lagi, akan kembali pulih lagi, seperti itu. Kemudian hal ini juga ada hal yang unik, angsar, yaitu ada yang baik ada yang buruk. Orang yang meyakini angsar itu ada yang baik ada yang buruk. Ini bisa Anda lihat dengan keris yang cocok-cocokan. Kalau dalam bahasa kolektor keris itu cocok-cocokan. Cocok-cocokan dalam arti ini, ada sebuah kisah seorang yang memamerkan keris dan ketika sampai rasanya tidak tenang, dia meriang, dia sakit, mungkin anggota keluarga yang mungkin melihat sesuatu hal yang berkaitan dengan gaib membuat dia tidak nyaman, tidak tenang, mungkin usahanya menjadi sepi. Nah, itu tidak cocok, atau yang meyakini angsarnya buruk. Kemudian ada yang baik pula, ketika sampai wah tiba-tiba saja usahanya atau apapun menjadi lebih baik. Apakah ini benar atau tidak? Ya. Kalau saya pribadi mengatakan ya. Keris pembawa angsar dalam arti baik buruk itu memang benar adanya. Dan saya pribadi, benda pusaka itu seperti ada jiwa, ada roh, seperti ada kayak kehidupan. Ya memang dia mampu menentukan siapa pemiliknya. Dia mampu mengikat orang itu harus tertarik. Orang itu harus tidak tertarik karena saya tidak ingin orang itu ada seperti itu. Mungkin kalau Anda bisa merasakan kebatinan yang lebih dalam terkait antara pusaka dengan Anda, ketika Anda menanti pusaka yang Anda miliki, Anda berminat dan Anda rasakan, pasti Anda akan tahu bahwasanya pusaka itu ada roh, ada jiwa yang tertuang seperti itu. Dan juga roh, ada yang mengatakan, ada bahkan serat-serat menyatatkan tentang keris yang pernah menghukum atau membunuh beberapa orang yang memakan korban banyak, itu rohnya, sebagian rohnya itu juga akan tertanam di sini. Ini mungkin tidak bisa dibenarkan karena roh itu pasti akan kembali, roh dalam segi manusia itu pasti akan kembali ke ilahiyah atau kembali ke Tuhan. Tapi kalau mungkin sifat-sifat aura-aura itu mungkin akan bisa terserap. Untuk itu penting sekali ketika kita menyimpan sebilah pusaka, setiap tahunnya pasti ada yang namanya penjelasan. Nah itu untuk menghilangkan hal seperti itu. Ya boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau pusaka Anda tidak pernah dibawa kemana-mana atau gunakan untuk menyakiti orang lain dan masih bersih, ya tidak dijamu tidak masalah. Tapi kalau Anda sering gunakan dan mungkin berkaitan dengan spiritual atau perdukunan, harus dibersihkan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat terkait keris pembawa angsar, dan salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.